Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya. Amin. Sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita semua bisa online bersama-sama dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun, sehingga kita dapat menghadiri acara Ramadan online ini pada hari kesempatan ini. Selawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita dalam berukhuwatul hasanah, berakhlakul karimah, dan beliaulah penutup anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih sebanyak-banyaknya hadirin kepada Bapak Duta Besar yang dapat hadir, Bapak Duta Besar yang mulia Bapak Chandra Widyayuda, Duta Besar RI di Beograd, Serbia merangkap Montenegro, yang mulia Bapak M. Amhar Azad, Duta Besar RI di Bukares, Romania merangkap Republik Moldova, yang mulia Bapak Ahad Dimas Wahab, Duta Besar RI di Budapest, Hongaria, yang mulia Bapak Rum Kono, Duta Besar RI Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, yang mulia Bapak Iwan Bogananta, Duta Besar RI Sofia, Bulgaria, merangkap Albania dan Makedonia Utara. Dan yang mulia Bapak Syahrudin Zainal Pagar Alam, tapi belum nampak beliau, insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa bergabung, adalah Duta Besar kita RI Zagreb, Kroasia. Serta tak lupa kami akan kepada masyarakat Indonesia di masing-masing wilayah dimanapun di mana kita berada, yang dengan penuh semangat berkenan untuk mengikuti Ramadan online kali ini, sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam menyimak ceramah atau tausiah yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Hajjah Devi Sofia Samsudin M.Sos yang langsung dari tanah air. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Pada pagi yang insya Allah penuh berkah ini, acara-acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. 1. Pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Utami dari perwakilan RI Beograd. Kemudian disusul pengantar singkat oleh Bapak Duta Besar RI untuk Serbia, Bapak Chandra Widyayuda, dan disusul oleh Bapak Duta Besar yang mulia M. Anhar Azad, Duta Besar RI Bukares. Dan ketiga, acara ceramah dan atau tausiah yang akan dibawakan oleh Ibu Hajjah Devi Sofia Samsudin. Kemudian nanti akan ada tanya jawab dan akhir akan kita tutup untuk acara dengan baca Alhamdulillah. Untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama dan mendengarkan dan menyimak lantunan
kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Utami. Dengan ini kami persilahkan. Ibu Utami dari KBRI Beograd. Dengan ini kami persilahkan, Ibu. Terima kasih Bapak Anies Ya. atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumh. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebagai hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi, acara ini akan berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita dan keluarga kita, serta kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya acara kedua yaitu pengantar singkat oleh Yang Mulia Bapak Duta Besar RI untuk Beograd, Bapak M. Chandra Widya Yuda. Dengan ini kami persilahkan, kemudian akan disusul oleh Yang Mulia Bapak M. Amhar AZ Duta Besar RI Buharet. Dengan ini kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Anies sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Satu kehormatan saya dengan nanti Pak Dubes Amhar AZ untuk menyampaikan pengantar
mengingat kita akan masih ada beberapa minggu lagi untuk mengadakan kegiatan Ramadan bersama. Jadi kita berbagi tugas, untuk pertama saya dan Pak Dubes Amhar Azed, nanti yang lain tentu Bapak Dubes juga memberikan pengantar untuk masyarakat kita. Alhamdulillah, dalam pengantar singkat ini saya ingin menyampaikan rasa syukur atas nama kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena rahmat darinya kita masih bisa bertemu, diberikan nikmat usia, nikmat iman Islam, Ramadan bersama masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia di wilayah akreditasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, mulai dari di Ankara, Beograd, Bukares, Budapest, Kiev, Sarajevo, Sofia, dan Zagreb. Semoga acara kita Ramadan bersama pada hari ini dengan narasumber dan penceramah Bunda Hajah Devi Sofia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita selalu bisa bersilaturahmi selalu di kemudian hari. Barangkali pengantar singkat dari kami sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Hajah Devi Sofia sebagai penceramah. Yang mulia para duta besar negara Eropa 3, para Masindo yang sempat hadir. Dalam sambutan saya ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, mungkin karena ini juga dipaksa oleh Pak Chandra, jadi sebagai co-host, wakil tuan rumah, karena ini masalahnya webinar masalah agama, mungkin sebaiknya saya sebagai Al-Fakir bisa menyampaikan sedikit pembukaan tentang masalah keagamaan, dan mohon maaf Ibu Ustazah kalau nanti salah atau banyak yang kurangnya, mohon saya diberitahu. Islam pada dasarnya, kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma ansalnaka illa rahmatan lil alamin." Kalau kita melihat firman tersebut, maka janji Allah, tidak aku utus seorang manusia yang bernama Muhammad sebagai Rasulku, kecuali hanya untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Al-Quran yang kita yakinin sebagai firman Allah, itu kalau kita kumpulkan ayat-ayatnya, hampir 75% atau 3/4 kandungan dalam Al-Quran itu berbicara tentang hablum minanas. Dan 25% atau lebih kurang dari situ berbicara tentang masalah ketuhanan, hablum minallah. Jika kita tahu jawaban daripada firman tersebut, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah itu semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bukan ingin masuk surga. Kalau menurut Pak Chandra, surga itu hak prerogatifnya presiden. Sama dengan kalau kita bekerja sebagai pejabat pemerintah, yang menentukan kita menjadi duta besar, hak prerogatifnya presiden. Di medsos sekarang banyak sekali yang menjadi panitia surga, yang menilai seseorang itu, wah ini masuk surga, ini tidak masuk surga.
Kalau kita kembali lagi tentang masalah urut-urutan, kalau dalam berbicara tentang hukum itu ada undang-undang dasar, terus ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Setelah firman Allah dan hadis Rasulullah, ada juga satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Hambali. Di situ disampaikan ada komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah. Ya Allah, apa yang membuat kau bahagia dan senang? Apakah sholatku? Rasulullah menjawab tidak. Sholatmu itu adalah buat dirimu untuk menghindari kemungkaran. Apakah puasaku yang kita laksanakan sepanjang bulan suci Ramadan ini? Tidak, kata Allah. Puasa itu adalah buatmu untuk merendahkan diri dan untuk menghindari dari nafsu. Apakah zikirku? Kata Nabi Musa. Allah mengatakan itu pun juga tidak. Karena zikir adalah membuat dirimu tenang. Jadi apa yang membuatmu bahagia ya Allah? Aku sebagai hambamu. Yang membuat aku bahagia adalah sodakohmu. Perbuatanmu kepada sesama manusia. Dengan sodakoh dan berbuat baikmu pada manusia, maka aku hadir di sisi dan di samping manusia tersebut. Itulah hal-hal yang perlu mungkin kita kaji kembali tentang masalah banyaknya pendapat-pendapat dan membuat pusing para umat tentang cara beragama. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila sambutan saya ini buat para bapak-bapak duta besar, Pak Ustazah dan para Masindo yang mungkin sudah lebih mengetahui daripada saya. Sekali lagi sebagai Al-Fakir saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak M. Chandra Widya Yuda, Duta Besar RI Beograd, dan Yang Mulia Bapak M. Amhar AZ, Duta Besar RI Bucharest, Romania, yang telah banyak memberikan pencerahan mula awal di acara kita ini. Semoga apa yang kita dengarkan kita bisa amalkan dan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pintar mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara ketiga, yaitu inti daripada acara kita ini, acara tausiah atau ceramah Ramadan oleh Ibu Hajah Devi Sophia Samsudin SM SOS. Kalau tidak salah, beliau ini adalah penceramah aktif di TVRI ya, dan juga punya travel agent untuk umrah dan haji ya. Insya Allah. Beliau sangat terkenal dengan tausiahnya yang bagaimana wanita dengan dalam kondisi fitnah di dunia ini. Dan saya kalau nggak salah pernah dengar ceramahnya. Oleh karena itu, ya, terima kasih bisa Ibu memberikan pencerahan kepada kita yang haus dengan siraman rohani, di mana kita ini berada di tengah-tengah wilayah pada umumnya yang tidak beragama Kristiani, tapi insya Allah bukan berarti kita tidak bisa mendengarkan tausiah Islam dari tanah air, tapi dengan ini kita mengembleng diri kita untuk mencari sesuatu yang baik untuk pada kita dan untuk pada keluarga kita di kelak nanti dan akhirat. Dan untuk itu tidak berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Andah Diva Haji Samsudin. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yang pantas dan sangat pantas untuk dimuliakan Allah para
duta-duta besar yang di sana mungkin masih siang, tapi di Indonesia sudah sore. Alhamdulillah, betul saya menyimak dari tadi bahwa di balik yang kita anggap fitnah ada banyak hikmah yang Allah berikan. Ternyata sore ini tertulis di Lauh Mahfudnya Allah, Bunda Devi, panggil saja saya Bunda Devi Pak Anies, supaya lebih mudah nantinya dipertemukan dengan insan-insan pilihan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keselamatan, keberkahan dan rahmatnya Allah bagi setiap hamba-hambanya di belahan bumi manapun senantiasa terucap dalam sebuah tahniah salam di awal tadi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana ya sayyidus syuhur alladzi unzila fihil qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal wa'dul amin. Gelora kalimat mengkristal begitu dahsyat terasa di kolbu kita ketika kita mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang memberikan makna bahwa kehidupan kita pada hakikatnya sedang memerankan apa yang telah Allah tuliskan dalam sebuah skenario kehidupan. Kita sedang diperankan oleh Allah sebagai khalifah. Dimanapun, jadi apapun, pada intinya kita semua sedang diperankan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalimat sederhana yang ingin Bunda sampaikan sebagai prolog mengawali dari kajian di siang hari ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah punya dua peran dan punya dua fungsi. Ini yang mungkin harus selalu menjadi pengingat buat kita semua, harus menjadi sesuatu yang sifatnya tidak boleh kita lupakan, dimanapun dan jadi apapun kita. Pertama adalah manusia difungsikan oleh Allah sebagai makhluk, punya tugas untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Termaktub di dalam rumus Al-Quran bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, tapi berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, di mana kita punya tugas untuk beribadah. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, yang punya tugas untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita. Yang kedua yang nanti terkategori di dalamnya melahirkan berbagai macam aspek yang disebut ibadah. Ada ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah sosial, ibadah dalam segala ranah kehidupan. Dalam tugas sebagai khalifah lah kita nanti merangkaikan perintah-perintah ibadah yang diturunkan oleh Allah yang sifatnya hablum minallah dan hablum minannas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan siang ini, sore untuk waktu Indonesia, sedang dilakukan oleh Al-Mukarram yang mulia dan sekaligus dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak yang bertugas sebagai duta-duta besar yang insya Allah sedang bersaksi kepada Allah bahwa dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul dan berlingkungan, satu ikrar kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insya Allah ini perjuangan hebat yang insya Allah akan kita terus perjuangkan sampai kelak Allah memastikan kita untuk pulang kepadanya dengan membawa amal yang istimewa, sehingga bukan hanya sekedar di dunia ini kita dimuliakan, tapi yang paling dicita-citakan
kemuliaan buat kita kelak adalah saat kita dipertemukan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang mulia, para duta besar yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat inspirasi di siang hari, sore untuk Indonesia, karena Pak yang dimuliakan Pak Dubes, Pak Chandra di Indonesia pun banyak ternyata sahabat-sahabat kita yang bergabung ini. Alhamdulillah, yang mulia Pak Amhar Aziz, Bunda juga sudah share ini semua ke beberapa kelompok Majelis Taklim, beberapa kegiatan Majelis Taklim untuk mereka tahu bahwa perjuangan yang mulia dan dimuliakan Allah para dubes besar subhanallah untuk mengajak kita kepada satu titik di mana kita dirindukan oleh Allah dan diri Allah luar biasa sekali. Tentu difahami ya, kalau di Indonesia begitu masuk Ramadan, sekalipun ini sedang masuk di dalam masa COVID, tetap kita punya kegiatan-kegiatan yang mengistimewakan Ramadan luar biasa. Baik, para duta besar, sahabat-sahabat Bunda dimanapun berada, insan-insan pilihan Allah, sahabat filah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anutan buat kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terhebat yang dipilih oleh Allah, yang akhirnya kita merasakan satu getaran keimanan, punya cinta yang takkan pernah lepas, punya rindu yang takkan pernah terputus. Bahkan bukan hanya sekedar percaya diri bahwa kita ingin kelak dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat-kalimatnya singkat, menunjukkan kecerdasannya, bahwa dalam ilmu komunikasi semakin cerdas orang berpikir, semakin singkat orang akan bicara. Subhanallah, Allah menurunkan perintah ibadah yang bernama saum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti seperti perintah-perintah saum yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu dengan cara yang berbeda. Kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saum itu diturunkan, semua syariat itu diturunkan, itu sudah disempurnakan. Ini catatan pertama, sudah disempurnakan. Maka pertanyaan cerdasnya, kalau perintah-perintah itu sudah disempurnakan, tugas kita tinggal sami'na wa ata'na. Kita dengar perintahnya, kita terima perintahnya, kita taati aturannya. Kenapa? Sederhana, siang ini Bunda ingin berbagi. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata saum dengan dua bentuk kalimat yang berbeda. Yang pertama, Allah sebut dengan istilah as-saumu, yang terdiri dari huruf alif, lam, sod, waw, mim, as-saumu. Kita semua bisa melihat rumusnya di Quran surat ke-19 ayat yang ke-26. Karena dimanapun yang mulia Pak Dubes, Quran itu akan sama insya Allah. Quran surat ke-19, surat Maryam ayat yang ke-26. Allah memerintahkan kepada Maryam untuk saum. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, Allah gunakan kata as-siyam seperti yang termaktub di dalam Quran surat 2 ayat 183. Kutiba alaikumus siyam tidak menggunakan kutiba alaikumus saum. Pertanyaannya apa yang membedakannya? Sebab ketika Allah menggunakan satu kalimat terlebih itu di dalam Al-Quran,
pasti ada sesuatu yang membedakan dan bukan bernilai biasa, tapi bernilai istimewa. Kita lihat, kata saum itu memiliki makna yang sifatnya umum. Artinya segala sesuatu yang ditahan itu diistilahi dengan saum. Misalnya, saya menahan tidak bicara, itu saum. Saya menahan tidak makan sesuatu, tidak makan nasi, tapi diganti dengan karbo yang lain, itu saum. Maka ketika kita melihat rumus yang ada di Quran surat 19 ayat yang ke-26 tadi, Allah memerintahkan kepada Maryam masih makan, Maryam masih minum, tapi Allah memerintahkan, saumlah engkau, tahan bicaramu, jangan ngomong apa-apa. Ketika mereka menyebut memfitnahmu karena kau telah melahirkan Al-Masih ibnu Maryam, dan dalam pikiran mereka itu adalah sesuatu yang kok bisa melahirkan tanpa ada sumber dari ayah. Tahan mulutmu, jangan bicara, kata Allah, dengan menggunakan kata saum. Biarkan bayi ini yang nanti akan berbicara. Jadi maksud Bunda, kata saum di dalam ayat itu, di dalam kalimat itu bermakna sesuatu yang sangat umum, bukan hanya sekedar menahan makan, minum, tetapi menahan apapun yang sifatnya tidak ingin dikerjakan, itu bermakna saum. Sedangkan asyam, alif, lam, sod, ya, pakai alif lagi, pakai mim. Yang dimuliakan Allah, Pak Dubes, Pak Chandra, biasanya kalau Bunda pakai papan tulis, ini pakai oret-oretan. Sekarang oret-oretannya ada di ranah kecerdasan berpikir kita saja untuk membayangkannya. Kalau ingin semakin yakin, silakan buka Quran surat 2 ayat 183. Sedangkan asyam artinya atau memiliki arti sesuatu yang sifatnya ada pengikatnya, ada aturannya, ada ketentuannya, ada contoh yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saum yang ditulis dengan kata asyam itu artinya satu perintah yang sudah mulai khusus karena di dalamnya ada aturan yang mengikatnya, ada ketetapan yang mengikatnya, ada hal-hal yang menjadikan saum itu terikat dengan sesuatu hukum yang disebut syariat. Asyam ditambah, coba lihat, ditambah pakai alif lam. Di dalam ilmu nahwu, alif lam itu untuk menunjukkan litakrif. Artinya orang-orang yang saum di Ramadan ini, maaf, harus merasakan saum yang dikerjakannya itu ada pengikat untuk kearoganan nafsunya, mengikat untuk kesombongan kolbunya, harus mengikat untuk pengikat mulutnya supaya tidak berbicara yang kotor, pengikat matanya supaya tidak melihat yang nista, pengikat pendengarannya supaya tidak mengintip aib, pengikat perilakunya supaya tidak melahirkan kemunkaran. Ini saum menggunakan kata asyam sudah khusus, ada ikatannya, ada aturannya, ada yang mengikatnya, bukan hanya sekedar lapar dan dahaga. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis,
ruba min so'imin laisallahu min siyamihi ilal ju' wal atas waruba min qiyamin laisallahu min qiyamihi ilal hasar. Berapa banyak orang-orang yang saum tapi mereka tak mendapat nilai kecuali hanya lapar dan dahaga, dan berapa banyak mereka yang qiyam Ramadan, tarawih bahasa kita, tak mendapat apa-apa kecuali kelelahan. Karena saumnya tidak menjadi pengikat bagi mulutnya, pengikat bagi panca inderanya, bahkan saumnya tidak menjadi pengerem bagi hawa nafsunya. Maka sama-sama kita akan lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu ada di kitab Tajridus Shorih Sahih Bukhari, yang dimuliakan Allah dan yang mulia bapak-bapak duta besar. Imam Bukhari itu melahirkan 97 kitab hadis. Dan 97 kitab hadis ini terdiri dari sekian ribu hadis. Bab saum itu ada di kitab yang ke-30, nomor hadis 1862. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabda Rasulullah, asyamu junnatun. Mungkin kita pernah dan sering mendengar asyamu junnatun, saum itu perisai. Hari ini kita akan buka perisai apa itu. Karena terima kasih kepada yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak Dubes Pak Amhar. Tadi keynote speaker-nya memberikan bekal untuk Bunda Devi. Terima kasih. Asyamu junnatun. Coba kita lihat. Kalimatnya persis sama yang diungkapkan oleh Allah di dalam Quran surat 2183. Kutiba alaikumusiyam, yang kita garis bawahi kata asyam. Jadi baik Allah berfirman, Rasulullah bersabda, aturan perintah ibadah sejalan antara yang Allah turunkan dan yang Rasulullah contohkan. Kalimatnya persis sama. Asyam. Kata Rasulullah, asyamu junnatun. Sederhana, Bunda ingin bukan mengajak ya, sama-sama kita bertafakur. Di dalam Al-Quran, sekali lagi di dalam Al-Quran, ada kalimat jinatun, ada kalimat janatun, ada kalimat junatun. Tinggal merubah A, I, dan U-nya. Hurufnya sama. Jim, nun, tak marbutoh. Tak sanggul, tak bulet. Hurufnya sama. Ja, jim, nun, na, kemudian tak bulat, tak marbutoh. Ada jinatun, ada janatun pakai A, ada junatun pakai U. Hurufnya sama, dibacanya beda, punya makna yang berbeda. Tapi yang tersirat dari semua makna nanti menuju sama. Ini indahnya Al-Quran sebagai sumber ilmu. Apa kaitannya? Baik, satu persatu. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan Allah dan yang mulia para duta-duta besar. Sesuatu kalimat yang diakhiri dengan tak marbutoh, tak sanggul, tak bulet, itu menunjukkan pada kalimat itu mengandung keistimewaan yang sangat luar biasa. Catat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Contoh, kata lail, malam,
ketika dia diimbuhi dengan tak marbutoh Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi istimewa. Tapi ketika kata itu lail saja, akimis sholata lidulukis samsi ila ghosakil lail. Quran surat 17 ayat 78. Dirikan sholat mulai matahari terbenam sampai malam merambat menjadi gelap. Kata lail di situ, lail yang artinya waktu yang berjalan setelah maghrib sampai menjelang subuh. Tapi tengok, kata lail kalau sudah disambung dengan kata tak marbutoh, itu jadi istimewa. Inna anzalnahu fil lailatil qadar. Jadi istimewa malam itu karena turunnya Al-Quran. Demikian dengan kata jannatun, jinnatun, junnatun. Kalau kalimat itu sudah disambung dengan tak marbutoh, tak bulat, maka itu menunjukkan istimewa sekali. As-saumu junnatun. Secara bahasa dulu. Keunikan di dalam ilmu sorof, jika ada huruf hijaiyah khususnya ja dan nun, kan huruf hijaiyah ada 29 ya, dari abata saja kako sampai ya. Ja dan nun disambung berbarengan, itu menunjukkan kepada sesuatu yang tersembunyi dari mata kita, tetapi begitu nampak di mata kekuasaan Allah. Jinnatun, jin. Kenapa makhluk itu disebut jin? Karena dia tersembunyi di mata kasat kita, tapi nampak di kekuasaan Allah. Jannatun, kenapa surga juga disebut dengan jim dan nun, jannatun? Karena surga secara tempat sampai hari ini masih tersembunyi di mata kita. Tapi suatu saat nanti, ingat baik-baik, Allah akan perkenankan kita melihatnya. Allah akan perkenankan kita bisa berinteraksi dengan Allah di surganya. Bahkan Allah akan izinkan kita untuk menjadi penghuninya. Bila mana? Bila saum kita kali ini menjadi saum yang mengikuti ketaatan dengan segala aturannya, saum yang mengikat mulut kita tidak gibah, mengikat mata kita tidak zalim, mengikat pendengaran kita tidak kotor, mengikat seluruh panca indera dan perbuatan kita hanya berbuat amal soleh saja. Surga akan Allah tampakkan, tidak lagi jannah yang tersembunyi. Bahkan kita akan diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan Allah. Dan kita diizinkan menjadi penghuninya. Rasulullah mengatakan, salah satu pintu surga yang akan menyeru orang yang saum adalah surga Royyan. Amin. Semoga kita diizinkan untuk berada di sana. Amin, insya Allah. Sehingga bukan hayalan yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak-Bapak Dubes. Nanti Bunda Devi akan bertemu, saya yang fakir, saya yang naif, saya yang bukan siapa-siapa, akan bertemu dengan yang mulia di surganya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Allah. Nah, as-saumu junnatun. Sekarang kata junnah itu pun ternyata tersembunyi. Kenapa? Karena saum yang dilakukan oleh kita, saum yang dilakukan oleh umat Muhammad kita sekarang ini, itu menjadi perisai yang tersembunyi, bukan perisai seperti alat yang dipakai perang untuk menjaga kita dari serangan musuh, tapi perisai di situ adalah perisai yang ada di kesadaran dan keikhlasan kolbunya. Saum harus jadi perisai untuk menjaga mulut supaya tidak keluar kalimat yang Allah tidak ridho. Bayangkan kalau misalnya
Siang ini Bunda Devi diminta untuk menyampaikan pesan-kesan Al-Quran. Lalu maaf, Bunda Devi bikin ngabodor. Tentu Pak Anies bukan hanya sekedar meng-unmute Bunda Devi, tapi sekaligus menutup video buat Bunda Devi. Betul Pak Dubes? Bayangkan kalau Allah meminta kita, Allah menuntut kita, istilah Bunda pakai menuntut supaya terkesan ada taukid, ada penegasan di situ. Walaupun Allah tidak pernah arogan dengan hamba-hambanya. Allah menuntut kita, Allah meminta kepada kita untuk saum yang kita kerjakan itu harus menjadi perisai dirimu. Perisai bukan seperti alat perang yang digunakan, tapi perisai di kecerdasan berpikirmu, di kolbumu, bahwa kalau kita berniat dan bertekad saum ini jadi junnatun, jaga mulutnya, jaga panca inderanya, jaga sikapnya, jaga seluruh perbuatanmu, sehingga saum akan melahirkan tipe-tipe manusia yang nantinya, sahabakallah, Rasulullah sebut dirindukan oleh surganya Allah. Amin, amin. Di lo bukan me, kalau me kita berhayal dan berharap, tapi di siap untuk jadi, dirindukan. Ayo, coba kita lihat. 6 hari, hari ini masuk hari ke-6 kita saum. Untuk tahun 1442 Hijriah. Tapi artinya kesekian puluh tahun sepanjang umur kita sampai hari ini, kita sudah pernah bertemu dengan Ramadan. Yang tentu juga dimuliakan Allah, Pak Moderator, Pak Anies Kadir. Terima kasih. Bunda yakin kita sudah puluhan tahun loh bertemu Ramadan dan kita tamat saum Ramadannya. Tapi pertanyaannya, saum yang mana yang sudah menjadi junnatun, perisai? Coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai situ dulu. Boleh kalau dianggap penting dicatat, ya di dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebanyak 360 kali. Ayyuha disebut sebanyak 150 kali. Allazina amanu disebut sebanyak 1080 kali oleh Allah. Ya itu disebut dalam istilah ilmu nahu lil munada, bentuk panggilan. Ada 14 kalimat bentuk panggilan, tapi Quran hanya menggunakan satu, ya. Yang para ahli sepakat menggunakan itu, mensepakati istilah itu bentuk panggilan yang bisa dilakukan untuk yang jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat. Artinya, wahai orang-orang yang imanmu jauh dengan aku, imanmu setengah dekat dengan aku, atau imanmu sudah dekat dengan aku, Ramadan ini aku tidak ingin membeda-bedakan kepada siapapun. Yang imannya jauh, aku seru untuk mendapatkan janjiku. Yang imannya menengah, aku seru untuk mendapatkan janjiku. Yang imannya dekat pun aku seru untuk mendapatkan janjiku. Maka coba bisa kita lihat, bisa kita tafakuri. Maaf tidak mengecilkan arti. Ini kita bicara di Indonesia, Pak Anies dan yang dimuliakan Allah, Bapak-Bapak Dubes. Kalau masuk Ramadan, orang yang tidak pernah ke masjid pun begitu satu Ramadan masuk tarawih pertama ikut saf paling depan. Tapi hati-hati ya Pak Anies yang dimuliakan Allah juga, jangan sampai begitu lihat orang di saf depan nih tarawihnya, oh tidak pernah ke masjid, nggak usah begitu, tidak pernah sholat, nggak usah begitu. Insya Allah kita berhusnudzon saja. Iya. Kenapa? Karena inilah Allah. Dan kata Rasulullah, ada rahmat-rahmat Allah yang diturunkan khusus loh, catat. Satu, yang khusus di tempat, di 2 tempat, Makkah dan Madinah. Dan kita tidak sedang berada di sana, bukan? Betul. Di satu
tahun hanya ada 1 bulan dan itu Ramadan. Di satu minggu yang ada di 1 hari, yaitu hari Jumat. Di 1 waktu yang ada di antara 24 jam yang bergulir, yaitu 1/3 malam. 1 kita tarik, Allah turunkan rahmat. Di 1 bulan dalam 1 tahun dialah Ramadan. Kalau Ramadan sudah Allah turunkan dan kita diseru, yang imanmu sedang jauh dengan aku selama 11 bulan, yang imanmu menengah-menengah saja selama 11 bulan, atau yang imanmu dekat dengan aku selama 11 bulan ini, ayo, 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 aku rindu, aku berikan rahmat. Apa bentuknya? Rasulullah mengatakan semangat beribadah. Jadi kalau Ramadan kita sudah diseru oleh Allah, diberikan rahmat untuk semangat beribadah, masih saja ada yang leha-leha, santai, tidak mempersiapkan dan mengoptimalkan kesempatan ini. Pertanyaannya, butuh berapa puluh Ramadan lagi kita untuk bikin perubahan menjadi hamba Allah? Butuh berapa puluh Ramadan lagi untuk bikin perubahan untuk menjadi hamba Allah? Diseru dengan sholat, life is busy, masih sibuk dengan urusan dunia yang sebenarnya hanya sebuah permainan yang akan ditinggalkan. Diseru dengan saum, masih ada banyak alasan. Bahkan diberi kesempatan oleh Allah untuk mengistimewakan yang sebenarnya sudah istimewa. Ramadan ini, apa itu yang Allah berikan keistimewaan? Berkomunikasi dengan Allah melalui bahasa Al-Quran, itu pun tertunda karena merasa masih banyak harus membaca WhatsApp ketimbang mushaf. Padahal Allah sudah sengaja menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang imannya jauh, yang imannya menengah, yang imannya dekat, aku rindu sekali. Jadi kalau ini saja tidak dirasakan sebagai bentuk kasih sayang Allah, kalau Ramadan saja tidak terasa membuat semangat perubahan pada diri kita, butuh kasih sayang yang mana lagi dari Allah? Kalau kita tafakuri, menjelang Ramadan itu jujur saja, Pak, yang dimuliakan Allah dan yang mulia para dubes, menjelang Ramadan itu ada saja orang-orang soleh yang wafat. Di Indonesia kehilangan Pak Syekh Ali Jaber menjelang Ramadan. Kehilangan kiai ini, kehilangan kiai itu, Masya Allah. Ternyata mungkin Allah sayang kepada mereka, wahai Syekh Ali Jaber, imanmu sudah sempurna, amalmu sudah banyak, dosamu sudah terhapus. Aku rindu, yuk pulang yuk sebelum Ramadan. Biarkan Bunda Devi, Pak Anies diberikan kesempatan untuk hidup demi memperbaiki Bunda Devi, terutama Bunda Devi. Masya Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan pulang. Jadi kalau Ramadan ini tidak kita manfaatkan, kalau Allah sudah memberikan, Allah menyediakan, sengaja Allah menurunkan, lalu kita masih ta'acuh, lalu kita masih tidak perhatian dengan bentuk-bentuk kasih sayang Allah, butuh cara apa lagi Allah mengangkat derajat kita? Junnatun, harus jadi perisai. Kata Rasulullah itu, demi Allah ya, kalau kalimat ini kalimat Bunda Devi yang dimuliakan Allah dan yang mulia para dubes, tidak usah percaya. Saya manusia fakir, manusia yang tak punya apa-apa. Bahkan jujur saja yang dimuliakan Allah juga Pak Anies, kalau mengingat-ingat surga, Bunda Devi ini pesimis sekali masuk surga. Tapi begitu tahu kata Rasulullah ada rahmatnya Allah,
ada kasih sayangnya Allah, ada cara Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Rasanya optimis kembali memasuki Ramadan ini, semoga menjadi penggugur bagi setiap dosa-dosa kita. Amin insya Allah. Amin, amin. Subhanallah. Maka Masya Allah, apa yang Allah janjikan di Ramadan ini, apa yang Allah janjikan. Masya Allah. Yuk kita buka rumus-rumus Al-Quran. Allah menjanjikan minimal saja, singkat kita, ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah dengan Ramadan ini. Jadi kalau ada di antara kita yang berpuluh-puluh tahun memasuki Ramadan tapi tidak tahu janji-janji Allah teh apa, yuk mulai kali ini kita mencoba tahu, dan akhirnya insya Allah kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita akan berusaha melakukan perubahan. Itu yang terpenting, melakukan perubahan. Allah yang kita akan jemput melalui pintu Ramadan. 1, Subhanallah, kalau Bunda ingat ini, Ramadan menjanjikan bahwa semua dosa akan diampuni, semua tanpa kecuali. Semua dosa akan diingat, kalimat yang dipakai kalimat aktif, bukan pasif, jadi bukan sekedar harapan tapi memberikan kepastian. Contoh misalnya yang dimuliakan Allah juga, Pak Anies bilang, jamaah nanya, Pak Anies bagaimana, Bunda Devinya sudah siap? Ini sudah dikabari kok beliau siap. 1 pernyataannya. Yang kedua, Pak Anies bagaimana, Bunda Devinya sudah siap? Belum ada kabar untuk disiapkan. Kira-kira yang meyakinkan yang pertama, yang kedua? Pasti yang pertama. Jadi ketika yang pertama ungkapannya janji Allah dengan Ramadan, semua dosa akan diampuni. Kalimat ini masuk kepada majhul lil menunjukkan umum, dosa besar, dosa kecil, disengaja, tidak disengaja, dosa yang hablum minallah, dosa yang hablum minanas, bagi yang saumnya jadi junnatun, perisai bagi mulutnya, perisai bagi seluruh panca inderanya, bahkan perisai bagi akhlaknya yang munkar. Seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah. Yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak-Bapak Dubes, jujur saja kalau Bunda ada di majelis taklim sering mengecek begini, dosa kita banyak atau sedikit. Dosa kita sedikit, diem. Dosa kita seperti apa? Nunduk. Tapi begitu dosa kita banyak, ngacung semuanya, sadar bahwa kita dosa banyak. Tidak bermaksud mengajari, tapi mengajak kita bertafakur sebagai hamba yang tadi juga berperan sebagai khalifah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tugas kita. Bayangkan dosa kita kepada kedua orang tua. Mereka yang sudah melahirkan kita, mengandung kita, ibunda yang menjerit, meregang nafas, berjuang jiwa. Ibunda yang Masya Allah harus merasakan sakitnya ketika puluhan syaraf terputus di rahimnya. Bayangkan ibunda yang menutup muka karena malu ketika harus mengetuk pintu tetangga meminjam uang yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bayangkan ayah dan ibunda bergandeng tangan di pintu menghantar anaknya untuk pindah karena sudah ada suaminya, sementara dirinya pun sudah rentak dan membutuhkan tangan anak-anaknya, tapi tengok bibirnya tersenyum ridho menghantar anak-anaknya. Masya Allah. Ibunda yang tak pernah putus untuk selalu mendoakan, bahkan maaf, nakalnya anak bagi seorang ibu itu kebahagiaan untuk membuka nilai rahmatnya Allah. Ibunda yang kita tidak tahu jam berapa mereka bangun, yang kita tahu makanan sudah siap setiap pagi. Subhanallah.
Lalu kita hanya menyebut di dalam sholat sekali, Robbik Firli, wali daya, hanya sekali, itu pun sambil lewat, itu pun sambil membereskan sajadah, itu pun sambil megang HP, membuka aplikasi. Tidak kita bayangkan wajah mereka, tidak kita masukkan di kecerdasan berpikir kita wajah mereka yang pernah menangis untuk membesarkan kita. Subhanallah, dosa kita banyak. Ayah kita, belum lagi dosa di mata, dosa di panca indera. Maaf, Bunda mencontohkan dengan yang sederhana saja. Mungkin tidak terasa di grup-grup WhatsApp, di grup-grup aplikasi yang ada di iPhone, di smartphone kita. Ada gibah, ada ngomongin orang, ada sesuatu, dan ironisnya HP itu dibawa di saku. Kita masuk ke masjid, lalu sholat, HP di saku, yang di HP itu ada banyak mungkin sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, sesuatu yang menyinggung orang lain, sesuatu yang sifatnya gibah. Kok tenang-tenangnya kita sebut Robbik Firli, warhamni, padahal kekotoran itu pun kok masih ada. Dan Allah janjikan semua dosa-dosamu akan kami hapuskan. Yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, khusus hablum minallah, hablum minanas pun akan kami hapuskan dosa-dosamu. Semua lil'am, menunjukkan pada umumnya. Subhanallah. Jadi ini poinnya. Kalau Ramadan Allah menjanjikan semua dosa-dosa akan dihapuskan. Lalu kita tidak mengoptimalkan Ramadan ini, lalu kita tidak mengistimewakan Ramadan ini, lalu butuh jaminan apa lagi atau dari Allah teh? Sahabat Rasulullah Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan ahli-ahli kubur menangis begitu Ramadan datang dan mereka tidak kebagian Ramadan, mereka menangis, rindu dengan Ramadan, rindu ahli-ahli kubur, mereka yang sudah wafat, begitu tahu Ramadan datang mereka menangis, kenapa saya tidak kebagian Ramadan? Karena masih ada dosa yang ingin dihapuskan oleh Allah. Nah, kita yang diberi kesempatan Ramadan ini kok anteng sih, kok tenang sih? Maka tugas kita optimalkan ibadah kita. Bukan hanya sholat wajibnya, tapi sunnah-sunnahnya. Tolong catat baik-baik, perhatikan baik-baik sunnah-sunnahnya. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yang dijamin oleh Allah semua dosanya diampuni, dijamin untuk memilih surga mana yang ingin dimasuki. Tengok Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an mengatakan, kalau sholat beliau sampai kakinya bengkak. Nah, kita Rasul bukan, jaminan surga belum ada, dosa seabrek. Kalau sholat Allahumma lantas jalan, paling panjang bacaannya inna a'toina kal kausar. Subhanallah. Ramadan memberikan janji semua dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yuk kita siap jemput tuh janji Allah. Mumpung masih punya 14 hari lagi ke depan. Jadikan Ramadan kita junnatun, jadikan Ramadan kita perisai untuk mulut kita. Inspirasi dari yang mulia Bapak Amhar tadi, Pak Dubes, Pak Amkar, bahwa bukan sholatmu yang membuat aku rindu dengan kamu, bahagia dengan kamu, bukan hanya saummu, tapi saum yang menjadi junnatun, tapi sholat yang menjadi tanha anil fahsya wal munkar, tapi sedekah yang menjadi tidak menyakiti orang lain. Itu yang aku tunggu.
Itu yang aku rindukan. Itu yang membuat aku bahagia. Satu, apa janji Allah dengan Ramadan? Akan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita. Bismillah, insya Allah kita jadikan saum kita junnatun. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, walati nafsi biyadih. Bayangkan, perhatikan, Rasul sampai menggunakan kalimat sumpah demi diriku yang nyawaku ada pada kekuasaan Allah. Waladzi nafsi biyadih. Masya Allah, sebenarnya kalau Rasulullah tidak sumpah juga nggak penting-penting, karena Rasulullah semua ucapannya sudah dijamin, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalimat Rasulullah itu bimbingan wahyu, jadi tidak harus sumpah dong. Tapi kenapa Rasulullah harus sumpah? Menunjukkan begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah memberi jaminan bahwa beliau, dia Rasulullah akan jadi saksi kita nanti kalau saum kita junnatun, kalau saum kita jadi perisai untuk seluruh organ tubuh kita, untuk nafsu kita. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi la khulufun palis soimi atau yibu indallaki yaumal qiyamati mirrihil mis. Demi Allah, demi diriku yang ada pada genggaman kekuasaannya, tidak akan ada bandingan bagi orang-orang yang saum jadi junnatun bagi perisainya tadi. Kecuali bau mulutnya saja akan seperti minyak misk. Apa gambaran Rasulullah? Mulut yang terjaga dari gibah dengan saumnya. Karena di Ramadan ini kita betul-betul ditempa untuk menjaga gibah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga sifat arogan, menjaga hawa nafsu. Ditempa kita lalu lulus. Mulut yang terjaga dari gibah karena sudah ditempa di Ramadan. Hanya akan keluar kalimat-kalimat baik saja. Kalimat thayyibah, kalimat yang menyenangkan dan memberikan manfaat, maka mulut yang hanya keluar kata-kata yang manfaat, mulut yang hanya keluar ucapan-ucapan yang mulia, yang berakhlak, keluar menjadi mulut yang melahirkan aroma. Jadi bukan hanya dari bau mulutnya nafas, tapi mulut yang bernilai ibadah, amal soleh, menghindarkan dari kemunkaran dan kefahsyaan. Itulah mulut orang-orang yang saum. Dan ini sekarang kita sedang di tempat 6 hari ini. Mulut ini yang nanti akan dikunci oleh Allah. Tengok surat 36 ayat 65. Akan kami kunci mulutmu yang berbicara, tanganmu naktimu ala afakikim wa tukallimuna aidikim wa tashhadu arjulukum. Jadi yuk jemput tuh janji Allah. Melalui Ramadan dosa-dosa kita semuanya akan diampuni selama saum kita jadi perisai bagi nafsu kita. Itu 2. Ya, surat 36 ayat 65. Terima kasih Bu Berta. Yang kedua, apa janji Allah di Ramadan ini yang perlu kita jemput? Jadi jangan dicari ya. Yang dimuliakan Allah, Bapak-Bapak Dubes, jangan dicari, dah sudah Allah turunkan, tinggal kita jemput. Tapi harus jelas menjemputnya. Masa orang datang pakai kereta menjemput di bandara, ya nggak ketemu dong. Orang pakai pesawat kok menjemput di stasiun, ya nggak ketemu dong. Jemput pada tempatnya. Dan Ramadan ini adalah tempat menjemputnya. Yang kedua, apa janji Allah melalui Ramadan ini? Kalau tadi semua dosa akan diampuni, yang kedua nih, menarik sekali. Semua amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Semua amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kita tengok satu contoh, baca Quran. Kalau dilakukan di luar Ramadan,
membaca satu huruf saja dari Al-Quran, itu kata Rasulullah punya 10 kebaikan, nilainya satu huruf. Man qala harfan min kitabillah falahu asyarro hasanat. Barang siapa yang mengucapkan satu huruf saja dari Al-Quran, kitabullah, maka dia punya kebaikan, punya pahala 10. Walam akul alif lam mim harpan. Perhatikan kata Rasulullah, motivasinya lihat motivasinya. Jangan kau kira alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harpan, walamun harpan, wa mimun harpan. Hadis Bukhari, nomor hadis 1916. Satu. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi 3 huruf. Dan wallah yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak-Bapak Dubes, semua kita yang bergabung di Zoom sore ini, tidak pernah ada orang di Ramadan baca Quran hanya satu huruf. Qaf, Shadaqallahul Adzim, tidak ada. Setuju Pak Haji Anis? Tidak ada orang di Ramadan baca Quran satu huruf. Betul. Nun, Qaf, pasti lebih banyak. Lebih banyak. Perhatikan baik-baik. Dan perhitungan Allah itu tidak sesuai perhitungan kita. Kalau kita menghitung alif lam mim itu 3 huruf, berarti dibaca di luar Ramadan hanya dapat 30. Di dalam bulan Ramadan yang 10 ini kali 10 jadi 100, dapat 300. Oh, kata Allah tidak. Aku punya hitungan yang fantastik. Pakai ilmu arud, namanya ada ilmu arud. Ilmu di dalam balaghah bahasa Arab itu ada nahwu, sorof, ada balaghah, ada arud. Apa itu arud? Ilmu yang ketika kita menghitung sesuatu bukan dari jumlah huruf yang ada, tapi menghitung sesuatu dari jumlah suara yang terdengar. Contoh, alif, kalau ditulis hurufnya hanya 1. Betul, yang mulia Bapak Dubes, alif. Tapi kalau didengar suaranya, alif ada 4 loh. Betul nggak? A-L-I-F, alif. Dan ketika kita baca alif lam mim, bayangkan dari suara yang keluar, A-nya ada berapa, M-nya ada berapa, I-nya ada berapa. Ini Allah katakan, aku lipat gandakan tuh di Ramadan. Kalau baca Quran, 1 berbanding 100. Ada yang lebih dahsyat lagi. Sodakoh 1 berbanding 700. Masya Allah. Masya Allah. Dilipat gandakan. Semua amal soleh, baca Qurannya. Sekarang one day one juz. Termasuk mungkin di KBRI juga ada one day one juz. Atau saya masih terbata-bata buka YouTube, banyak syekh-syekh Maharom, syekh-syekh Nabawi, syekh-syekh Maroko yang baca Qurannya enak, bagus. Coba dengar tuh MP3-nya. Dari setiap kalimat yang dibacakan kita kebagian karomahnya. Jangan habis tugas. Jangan merasa kalau sudah nggak bisa berhenti di situ. Berusaha. Terbata-bata membaca, mendengarkan atuh. Coba. Masya Allah. Membaca Al-Quran. Yang dimuliakan dan yang mulia para dubes yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini coba kita lihat. Demi Allah sekali lagi, kalau Bunda Devi yang mengucapkan tidak harus dipercaya. Tapi kalau Rasulullah yang as-sodak wal mutasodak sudah benar dan al-amin, kalimat-kalimatnya benar, kita wajib sami'na wa ata'na. Apa keistimewaan pembaca-pembaca Al-Quran? Apa keistimewaan penjaga Al-Quran dari mulai membacanya, mempelajarinya, memahaminya, insya Allah mengamalkannya. Kalau kita belum sampai di titik keempat mengamalkan, atuh di titik ketiga memahami, belum sampai juga Bunda, atuh membaca, atuh belum bisa juga membaca betul, belum bisa Bunda memperhatikan atuh orang membaca.
Ngedenger maksud guna teh. Apa kata Rasulullah? Perhatikan ya, ini kalimat Rasulullah, Bunda yakin ini pasti. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, dijemput oleh malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Berjalan penuh kehormatan. Begitu dihadapannya mizan, semua timbangan amal solehnya, dia siap melangkah ke mizan itu. Apa kata Quran tuh? Tunggu. Jangan dulu naik. Ada apa kata hamba ini? Aku akan pakaikan pakaian surga yang telah kau rajut ketika di dunia dengan bacaan-bacaan Quranmu. Ini adalah pakaian kehormatan yang tidak seorang pun mendapatkannya. Sutra surga dipakaikan. Selesai, dia siap melangkah. Tunggu, kata Qurannya masih tunggu, apalagi? Aku akan pakaikan perhiasan gelang-gelang emas, permata, jamrud yang bersinar, yang sinarnya mengalahkan sinar cahaya di siang hari di dunia. Dipakaikan. Simak baik-baik. Semoga kita menjadi ahli Quran. Begitu mau naik ke mizan, tunggu yang ketiga kalinya nih. Apa kata hamba ini? Aku akan pakaikan terakhir, mahkota surga yang malaikat pun belum pernah tahu mahkota itu. Aduh, Masya Allah. Belum pernah tahu malaikat pun mahkota itu. Dipakaikanlah Pak Haji Anis yang dimuliakan Allah. Lalu siap dia naik ke mizan itu, masih tunggu kata Qur'annya. Apa kata hamba ini? Masya Allah. Cari ayah ibumu dan gandeng mereka untuk aku pakaikan pakaian surga dan mahkota surganya. Masya Allah. Dicarilah ayah ibunya, digandeng di tangan kanan kirinya, siap melangkah dengan pakaian yang sama, dengan mahkota yang sama. Subhanallah, siap melangkah, tapi kata Quran pun masih tunggu. Apalagi kata hamba ini? Cari anakmu, cari saudara-saudaramu, kumpulkan mereka dan ajak masuk ke surga bersamamu. Dari bagaimana kamu menjaga aku, kata Quran. Anaknya, saudaranya, ibu bapaknya, semua pakai pakaian dan mahkota surga. Siap masuk. Tapi masih tunggu, kata Quran. Apa? Jika masih ada nama yang kau ingat, entah itu sahabat, entah itu pernah jadi tetangga, entah itu mereka-mereka yang pernah kau kenal, lalu kau ingat, sebutkan, karena aku, Al-Quran yang kau jaga, memberi kesempatan kita mempunyai syafaat untuk mengajukan orang lain dibawa ke surga. Jadi yang dimuliakan Allah dan yang mulia para bapak-bapak dubes ini mengajak Bunda Devi ke surganya Allah sore ini. Amin insya Allah. Ayo. Orang tua digandeng, anak dibawa, pasangan ikut, saudara di belakang, masih diberi kesempatan oleh Al-Quran. Ada nama yang kau ingat, ajukan karena ini aku Quranmu, bacaanmu saat di dunia dulu. Diberi jaminan oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat yang kau ajukan. Masya Allah sahabat. Mau dengan cara apa kita membawa orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Kalau kendaraan kita miliki sekarang, keluarga kita besar, perlu bis besar untuk masuknya. Kalau makanan, perlu bawa bekal banyak. Tapi kata Allah, bawa Al-Quran yang kau baca, Al-Quran yang kau mengerti, Al-Quran yang kau pahami. Angkat dan muliakan kedua orang tuamu, selamatkan pasangan hidupmu.
Bawa anak-anakmu, hiasi mereka dengan pakaian surga dan mahkota surga, dan ajak mereka memasuki pintu-pintu surga yang dijaminkan. Amin, insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk memuliakan Al-Quran. Minimal sesibuk-sibuknya kita, lafadzkan bismillah untuk memulai segala pekerjaan. Lafadzkan alhamdulillah untuk mengakhiri semua pekerjaan. Ucapkan subhanallah ketika kita merasakan sesuatu. Katakan astagfirullah ketika kita menyadari kita terjerumus pada kekeliruan. Dan itu artinya kita menjaga Al-Quran di lisan kita. Sibuk nggak bawa kitabnya, hafal tidak, hafal tidak, kitabnya tidak dibawa, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Simak baik-baik. Rasulullah mengatakan, jika engkau terlalu sibuk dengan urusan yang kau hadapi dan sudah kau niatkan untuk ibadah, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas, sibuk dengan mengatur waktu, agenda kerja, ketahuilah ada amalan yang sangat ringan. Kau tidak harus membawa kitabnya, kau tidak harus nyatet-nyatet di buku, tidak, tapi berat sekali timbangannya. Ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Ucapkan itu, ringan diucapkan, berat sekali di timbangannya. So, kurang apalagi kalau Islam sudah memberikan petunjuk seperti itu. Mau apa lagi? Mau alasan apa lagi yang membuat kita masih menyia-nyiakan kesempatan ini? Sibuk, gak sempat baca Quran karena rapat ke rapat, tugas ke tugas, kesana ke sini. Memang ini tuntutan untuk bertugas sebagai khalifah, sebagai hamba dan khalifah. Yuk baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Ini ringan diucapkan tapi begitu berat dalam timbangannya. Tapi kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ironis, manusia itu suka ngitung sendiri. Saya sudah sekian, hari ini saya sudah punya 400 loh tabungan baca Quran karena bacanya alif lam mim shad 400. Biarlah Allah saja yang menghitunglah, biar fantastik hitungannya Allah. Ada yang hari ini mungkin di belahan dunia yang Al-Mukarram ada di sana, ada yang belum sempat baca Quran mungkin. Ayo lafadzkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Sambil-sambil mungkin kita duduk, terus getarkan batiniah kita untuk menyimpan tabungan. Ringan diucapkan, berat di timbangan. 1, dihapuskan seluruh dosa, diampuni. 2, dilipat gandakan amalan. Maka Bunda ingin sekali lagi men-stressing kita, kalau ini dijanjikan oleh Allah, lalu kita tidak juga menjemputnya, butuh apa lagi atau yang harus Allah jelaskan untuk kita? Yang ketiga, Allah menjanjikan. Yang tadi dijelaskan bagaimanakah? Nanti ada pertanyaan. Allah menjelaskan. Yang ketiga, Ramadan itu Allah memberikan janji ada satu malam yang punya nilai sangat istimewa. Nilai loh ya, nilai bukan jumlah. Tarawihnya tetap segitu jumlahnya 11 rakaat atau ada yang 23 rakaat, kita hargai apapun ada dalilnya. Baca Qur'annya tetap 30 juz dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada yang 32 juz. Sholat subuhnya sama 2 rakaat. Jadi kalau yang dimuliakan Allah juga Pak Anies, kebetulan sholat subuh itu 3 rakaat, itu entah lupa, entah imannya sedang lebih. Sama dimanapun, segitu sudah ditetapkan.
tengok rumusnya di surat An-Nisa ayat 130. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat itu ditentukan kok oleh Allah, tidak bisa kita sembarangan ngatur sendiri. Walaupun yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak-Bapak Dubes asli orang Indonesia, tapi ketika berada di sana, maaf, waktu maghrib buka saumnya jangan ikut ke Indonesia. Saya kan orang Indonesia, ikut aja ke Indonesia. Tidak bisa begitu, ada ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Baik. Ada satu malam yang nilainya jauh dibanding 1000 bulan. Kalau kita ngitung 1000 bulan itu sekitar 63 tahun. Maaf, 83 tahun. Nah, ini amalan itu jauh lebih baik. Jadi kalau Allah menjanjikan amalan kita dilipat gandakan, kebetulan kita dapat keistimewaan itu. Lalu dianggap kita baca Quran selama 83 tahun terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Ada? Tentu tidak. Tapi satu kali dibaca, satu kali beramal soleh, dapat keistimewaan itu yang hanya ada di Ramadan. Tolong catat clue ini. Hanya ada di Ramadan. Allah berikan. Allah fasilitasi. Yuk, hamba yang imanmu jauh, yang imanmu setengah jauh, yang imanmu dekat. Aku di Ramadan ini akan berbaik hati, berbaik kepada semuanya. Datang yuk isi. Jadikan saum itu perisai untuk mulutmu, perisai untuk matamu, sehingga nanti yang keluar dari mulutmu hanya wangi kasturi, karena hanya kesolehan saja yang keluar dari mulutmu. Hanya amal terbaikmu saja yang kau setorkan kepadaku di yaumil kiamah nanti. Hanya nilai saum yang aku inginkan saja yang kau bawa kepadaku. Lihat nih, dosamu sudah kuhapus. Lihat nih pakaian surgamu, mahkota surgamu. Ini sudah ku berikan. Yuk manfaatkan sisa 16 hari lagi, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah kalau sudah mendengar Ramadan itu mereka bahagia sekali. Kenapa? Karena mereka tidak masuk di beban perintah yang berat, tapi masuk di wilayah rindu keistimewaan yang dijanjikan Allah. Maka untuk merasakan Ramadan ini istimewa, yuk jangan masuk di bebannya, beban belanjanya, beban saumnya, beban laparnya, beban ngantuknya, jangan masuk di situ. Tapi mari kita masuk kepada keistimewaan yang dijamin oleh Allah. Insya Allah kita semangat. Itu barangkali Pak yang dimuliakan Allah dan yang mulia tentu saja para bapak-bapak dubes. Maaf Al-Fakir, Bunda Devi tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak punya apa-apa. Jika ada kata yang pantas untuk dicatat sebagai sesuatu yang akan memotivasi kita untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik, itu adalah rahmatnya Allah. Tapi jika ada banyak kata yang harus dibuang, maka maafkan, semoga tidak menjadi fitnah. Bunda kembalikan dulu kepada yang dimuliakan Allah juga Pak Anis sebagai moderator. Mangga. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kita baru saja mendengarkan tausiah dari Bunda Devi yang perlu kita yang banyak dan siraman-siraman rohani dari Bunda menjadi perisai seperti apa yang dikatakan beliau, bahwa puasa kita akan menjadi perisai diri kita dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan bahwa kita sebagai makhluk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian menjadi khalifah di muka bumi ini, dapat menjalankan amanah dan sesuai dengan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari mancanegara yang mengikuti ceramah dan tausiah di siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi pahala besar dan menjadi berikan untuk kita semua, menjadi contoh kita Ibu
Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mengajak kepada setia itu mungkin maaf Bunda Devi, barangkali ada bapak-bapak duta besar yang ingin bertanya. Apakah ada waktu masih tersisa untuk Bunda Devi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Siap Pak Anies, siap insya Allah. Tapi sepertinya tepatnya bukan pertanyaan, tapi pujian buat Bunda Devi. Insya Allah. Pak Adi. Sepertinya Pak Anies di chat juga sudah ada banyak pertanyaan. Kalau tidak keberatan, Bunda mohon Pak Anies membantu untuk membacakan. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa chat itu dibacakan. Oke, siap Bunda. Mohon izin Pak Anies. Iya. Mohon izin Pak Anies, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Dubes dan Ibu Devi. Mungkin sebelum kita mulai sesi pertanyaan, boleh kita berfoto bersama dulu? Oh, boleh tentunya. Baik, sebentar ya Bunda, mohon izin. Mungkin dengan Pak Aldi bisa dipandu, ya, Pak Aldi? Bisa. Baik, Bapak Ibu, mohon izin semuanya, Bapak Dubes sekalian. Kita akan memulai sesi foto, mohon semua kamera dihidupkan. Ya. Oke, sebentar, di sini ada 6 slide. Saya akan cek dulu, oke. Mohon tolong dihidupkan semua kamera. Kita akan mulai dari slide pertama. Oke, baik. Slide pertama, hitungan 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita mulai slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide keempat. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Iwan. Aduh, semakin bercerah ini setelah mendapatkan siraman Iwan kelihatannya mau bertanya tuh. Baiklah, kita buka dengan sesi pertama barangkali karena ini saya lihat memang banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya juga dalam tulisan ini message-nya. Apakah kita dahulukan yang di message atau langsung live yang untuk mau bertanya? Saya ikut Pak Anies saja. Pak Anies yang mengatur. Kalau langsung yang bertanya, maka kita hargai keberanian untuk mengungkapkan komunikasinya. Baik. Ya. Cepat deh. Cepat deh. Iya. Ini Ibu dari... Ibu Herni dari Bandung. Ibu Herni dari Bandung. Dari Bandung. Masya Allah. Ya. Ibu Herni ini anggota IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Bunda Devi. Alhamdulillah. Di Bandung tadi. Ya, dari Bandung. Ya. Dari Bandung, iya. Ibu Herni Biben ya. Ya, betul. Masya Allah. Ya, Ibu ada pertanyaan Ibu Herni untuk Bunda Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, di bulan Ramadan kita memang mungkin bisa istiqomah karena situasi dan kondisi dan lingkungan. Tetapi setelah lepas bulan suci Ramadan, bagaimana mempertahankan keistiqomahan itu supaya bisa berjalan seperti bulan-bulan Ramadan? Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Bagaimana Pak Anies? Apa mau melalui moderator atau langsung Bunda jawab? Silakan mungkin langsung dijawab Bunda untuk mempersingkat waktu. Ya, saya kira baik. Pertanyaannya cukup jelas yang disampaikan oleh Ibu Herni. Terima kasih. Salam takzim kami untuk Ibu Herni juga.
betul kita rasakan bahwa selama Ramadan kita merasakan keistiqomahan yang sangat luar biasa, karena memang di dalamnya itu juga tadi sudah Bunda katakan, itu ada rahmat yang Allah turunkan, sengaja memang Allah turunkan untuk kita merasakan semangat beribadah. Menarik memang pertanyaan Bu Herni ini, bagaimana kita menjaga supaya ini tetap istiqomah juga di luar Ramadan, mengingat menimbang bahwa kita ini, iman kita ini fluktuatif, muncul naik, naik turun, naik turun, naik turun gitu ya. Nah, bagaimana minimal ada 3 kiat yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Pertama adalah kita butuh mewujudkan lingkungan yang kondusif. Karena lingkungan kondusif insya Allah akan menjadi motivasi bagi semangat dan ghirah yang kita program. Jadi selemah-lemahnya orang kalau berada dalam lingkungan yang kondusif itu akan termotivasi giroh semangatnya. Misalnya kita sih tidak ya artinya kita sedang jalan-jalan tidak sholat tapi bersama 2-3 orang yang udah yuk ke musola dulu, udah yuk sholat dulu, pasti loh kita akan sholat. Jadi buat lingkungan yang kondusif. Satu. Yang kedua, keistiqomahan yang kita jaga di luar Ramadan ini, setelah kita membuat lingkungan yang kondusif, persiapkan ilmu pada diri kita. Bahwa hanya dengan ilmu lah kita mampu memanage perilaku. Jadi jangan berhenti untuk bertolabul ilmi. Ilmu yang mana Bunda? Ilmu bukan sekedar teori, tapi ilmu yang menurut ahli filsafat ilmu adalah keyakinan yang ada pada diri untuk melakukan apa yang diprogram oleh kolbu. Jadi kalau sudah kolbunya memprogram, waktu sholat cepat tuh ajak diri kita itu untuk melakukannya. Lingkungan kondusif, ilmunya mumpuni. Yang ketiga tentu saja kesadaran. Sadar bahwa kita tidak akan lama hidup di muka bumi ini. Bahkan sadar bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu menjemput kita. Maka pada saat kita berada pada kondisi iman kita malas, yuk tingkatkan itu kesadaran untuk mengingatkan diri kita. Itu barangkali singkat-singkatnya, nanti boleh bergabung dengan kajian-kajian Bunda. Sepertinya Pak yang dimuliakan Allah, Pak Sam dari Budapest sudah raise hand nih Pak Anies. Iya. Baik, ini kita Pak beri kesempatan ya. beliau, silakan. Baik. Kita dahulukan dulu yang bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di luar Indonesia, maksud saya di negara. Ya, betul. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan supaya betul-betul ibadah puasanya. Ujian Pak, buat Bunda Devi ini ujian. Betul. Silakan Pak. Ini Pak Samsudjal yang mau bertanya, kemudian mungkin menyusul Bapak Agus Rohman nanti akan bertanya. Siap, Bunda. Silakan Pak. Baik, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Bunda Devi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknis pertanyaan saya sederhana saja, Ibu. Bunda, teknis ini ya tadi ada yang Bunda sampaikan mengenai ucapan kita yang disenangi, yang membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Nah, saya juga pernah mendengar dari ustadz yang lain, cuma sedikit saja lafalnya yang Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim atau Subhanallahul azim seperti yang disampaikan Bunda tadi. Itu saja singkat Bunda. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang bukan pertanyaan tapi inspirasi buat kita. Memang ada banyak ungkapan di dalam hadis yang sebenarnya maksudnya sama, tapi ada yang secara melafatkannya ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, ada yang subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, ada yang begitu ya. Jadi rumus-rumus ini menunjukkan bahwa betapa kayaknya para sahabat bersama Rasulullah.
Jadi ketika kita menemukan lafaz-lafaz yang maknanya sama tapi cara pelafatannya berbeda, contoh seperti bacaan iktidal itu ada yang sami Allahu liman hamidah, ada yang sami Allahu liman hamidah, Robbana walakal hamdu, ada yang sami Allahu liman hamidah walakal hamdu, tidak pakai Robbana. Nah, rumus-rumus ini menunjukkan betapa Rasulullah mencontohkan dengan cara yang tidak hanya satu. Nah, untuk kita kemudian harus yang mana selama itu keterangannya sahih, apalagi dari Quran, silahkan lakukan apa atau mana yang mau kita ambil. Istilah dalam bahasa fikih itu tawakuf, terima karena memang sama-sama pada kondisi yang keterangannya jelas. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Kami mohon ini ada sedikit imbauan. Barangkali Bapak Duta yang mulia, Bapak Duta Besar yang ingin bertanya, kita beri kesempatan secara Duta Besar. Ya. Saya Pak Rumpono. Dari Dubes kita di Sarajevo ingin bertanya, Pak. Masya Allah, yang dimuliakan Allah, semoga selalu diberikan umur yang panjang dan dalam keberkahan berkah. Mangga silakan Pak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bunda yang tersayang. Amin, amin ya Allah. Dan juga para duta besar dan peserta dari virtual yang kita banggakan ini. Saya hanya ingin bertanya karena zaman sekarang ini adalah zaman teknologi yang begitu canggih ya, dan memudahkan kita bisa bertemu secara virtual sekarang. Tadi Ibu mengungkapkan bahwa adanya teknologi ini sangat juga berpengaruh kepada keimanan kita, begitu ya. Yang tadi telah disinggung masalah HP, dari anak kecil sampai orang tua, sampai kakek-kakek, semua pegang telepon, tidak akan lepas. Nah, tadi Ibu menyinggung kalau kita ke masjid juga bawa handphone, padahal dalam handphone itu terisi berbagai macam berita, segala macam gitu ya. Saya teringat dengan salah satu penceramah yang sangat top sekarang di Indonesia. Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana kalau kita bawa handphone ke masjid, tetapi isinya macam-macam. Jawaban Ustadz tadi, HP-nya supaya dimatiin. Tidak ada masalah. Karena HP itu sama dengan otak, menyimpan segala sesuatu. Mungkin juga di otak kita juga pernah bawa, tetapi dia terlindung dengan keimanan kita, maka dia tidak akan mendapatkan suatu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu pertanyaannya. Jadi orang awam seperti saya juga ingin bertanya, karena HP juga tidak pernah lepas gitu. Jadi dengan tegas mengatakan tidak ada masalah. Karena itu HP sama juga dengan otak kita mau bawa apa-apa kemana-mana. Hanya itu pertanyaan saya, Bu Ustadz. Baik, terima kasih yang mulia dan yang dimuliakan Allah dari Bosnia Herzegovina. Subhanallah. Terima kasih. Pertanyaannya juga luar biasa. Baik, betul bahwa di kehidupan kita sekarang ini tidak mungkin lepas kita dari yang disebut dengan handphone. Dunia ada di genggaman itu benar, salah satunya adalah Bunda bisa bersilaturahim dengan yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak-bapak pilihan Allah yang mewakili kami di sana, luar biasa. Betul, salah satu di antara yang bisa kita lakukan manakala kita akan sholat, maka tutup semua pintu-pintu yang akan mengganggu kehusyuan kita, salah satunya adalah HP. Secara wujud, yang namanya handphone ini, dia tidak punya masalah apa-apa secara wujud. Iya. Karena nanti isi dari apa yang ada di dalamnya itu adalah program dari otak yang membawanya.
Jadi dosanya bukan pada HP-nya, tapi dosanya berada pada otak yang memprogram HP itu. Sebab itu ketika terjadi sesuatu di dalam ibadah kita yang diakibatkan dengan aplikasi yang ada pada handphone ini, jangan salahkan handphonenya, tapi tanyakan pada otak berpikirnya ada apa sehingga pengaruhnya terwujud dalam alat komunikasi ini. Jadi yang harus kita program dan kita persiapkan ketika kita beribadah itu adalah isi kolbu kita, isi kecerdasan otak kita, isilah dengan hanya menghadirkan Allah. Sehingga ucapanmu nanti menjadi ucapan thayyibah, sehingga melihatmu menjadi cara melihat yang diridhoi oleh Allah, mendengarmu pendengaran yang diizinkan Allah. Bahkan ketika pun engkau berucap, ucapan itu adalah kalamullah. Sebagaimana Aisyah menjawab pertanyaan sahabat, bagaimana perilaku Rasulullah, Al-Quran yang berjalan. Setuju saya Pak Dubes, terima kasih. Dan mari kita sama-sama memprogram isi handphone kita sesuaikan dengan yang Allah ridho di otak kecerdasan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Anies, mungkin masih ada nih yang luar dulu, yang luar, yang Indonesia tidak Bunda jawab ya, karena dekat kalau di Indonesia. Siap Bunda, siap. Ini ada lagi mungkin secara online ingin bertanya, para yang mulia Bapak-Bapak Duta Besar, barangkali masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bapak Dubes Chandra Biograd, barangkali. Saya tidak. Silakan Bapak yang lain jika ada yang bertanya. Tadi saya lihat Pak Iwan Pak Dubes Iwan mau bertanya mungkin menyampaikan. Pak Dubes dari silakan. Pak Dubes Iwan dari Sofia mungkin ada pertanyaan, Pak? Pak Iwan, saya belum. Oke, terima kasih Bunda. Perkenalkan saya dengan Iwan Bogananta, saya Duta Besar untuk wilayah Bulgaria, Albania, dan North Macedonia. Mungkin terima kasih tadi banyak pencerahan-pencerahan dari Bunda yang menurut saya sangat baik dan positif lah ya. Mungkin kalau dari saya sedikit saja, karena ini juga jabatan ini juga baru buat saya sebagai Duta Besar di negara Bulgaria, di mana penduduknya mayoritas itu non-Muslim. Mungkin sedikit saja dari Bunda, bagaimana agar tetap semangat dalam menjalani ibadah Ramadan puasa ini di negara seperti Bulgaria yang penduduknya mayoritas bukan Muslim, dengan suasana atmosfer Ramadan yang tidak sekuat seperti di Indonesia. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan ujian sidang berikutnya dari Dubes Bulgaria buat Bunda Devi, subhanallah. Luar biasa inspiratif dan inspirasinya, bahwa betul di satu tempat yang kita berada terkesan minoritas, seringkali kita merasa sulit untuk melakukan kesempurnaan bagi apa yang kita cita-citakan menjadi sempurna. Tapi paling tidak, mari kita lihat ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Madinah itu belum menjadi Al-Munawwaroh pada saat itu. Ada satu hadis yang insya Allah kita sudah hafal dan sangat hafal, karena ketika kita belajar di Ibtidaiyah juga ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita dulu. Sederhana hadisnya, innamal a'malu binniyat. Jadi satu amal itu akan menjadi motivasi, akan menjadi nilai, bahkan akan menjadi hasil bagi setiap yang lainnya, itu ketika ranah niatnya sudah istiqomah. Dengan kata lain, berada dimanapun, dengan siapapun, ketika niat
udah diistiqomahkan lillah, karena Allah, untuk Allah, demi Allah, bahkan yang kita lakukan itu hanya atas ketaatan kita kepada Allah. Yakin, innallaha qawiyyun wa azizun hakim. Kekuatan dan kesempurnaan, kekuatan dan kehebatan itu hanya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami yang dari Indonesia ini ikut berdoa, semoga sahabat-sahabat al-mukarramah yang dimuliakan Allah dan yang mulia para duta-duta besar bersama semua yang tidak Bunda sebut satu persatu yang berada dimanapun diberi kekuatan oleh Allah untuk mengistiqomahkan niat saja dulu, niat bahwa niat kita saum ini mewujudkan bukti ketaatan kita kepada Allah sebagai khalifah, sebagai makhluk yang punya tugas beribadah, sebagai khalifah yang punya tugas untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Mungkin bisa saya ini Pak Anies, Ibu, ya, Pak Dubes. Ya. Sudah sebentar lagi buka ya di Indonesia, 2 menit lagi. Betul. Waduh. Pertanyaan di kolom bisa kita sudah catat, nanti kita berikan. Insya Allah Bunda Devi akan memberikan ya. Mohon maaf jadi yang akan berbuka. Silakan mungkin Pak Anies ya, Bunda Devi. Terima kasih banyak ini Bapak Ibu sekalian. Dan pesan Bunda satu nih Pak Dubes, walaupun orang Indonesia jangan ikut buka waktu Indonesia ya. Siang Bunda, matahari masih kelihatan Dik. Bunda berkunjung ke Sarajevo ya, di sini Muslim. Allah, saya akan diundang oleh Pak Dubes. Amin, amin ya Allah, amin. Suatu saat nanti Pak Dubes Iwan, Pak Dubes Rum akan ngundang Bunda Devi untuk ke sana. Amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Tunggu Bu. Anytime Bu. Pengaria Bunda. Amin, amin, insya Allah. Baik, yang dimuliakan Allah dan yang mulia Bapak-Bapak Dubes beserta seluruh partisipan yang berjumlah 139, akhirnya Allah membatasi semuanya. Kita memang rindu, kita memang ingin masih bersama, tetapi ketetapan Allah juga tidak bisa kita paksakan. Sampai di sini Bunda Devi bisa menemani semua untuk menggali kebesaran-kebesaran Allah. Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali terima kasih atas kehormatan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kata bukan pada tempat mohon dimaafkan, tutur belum pada waktu mohon diajukan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda Devi manusia fakir dengan ilmu, fakir dengan pengetahuan, fakir dengan pengalaman, tapi hanya punya satu keyakinan. Yang berbicara ini adalah mulut Allah yang sedang diperintahkan oleh Allah untuk digunakan memperlihatkan kebenaran-kebenaran Allah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Al-haqqu mir rabbik falatakum minal mumtarin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Terima kasih para Bunda. duta besar. Semoga apa yang kita dengarkan dan pencerahan dari Bunda Devi menjadi bekal kita berada di negara-negara yang banyak non-muslim, sehingga puasa kita dilipat gandakan pahalanya dan kita insan-insan yang dirahmati. Amin. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Duta Besar. Mari kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.